Selamat pagi, selamat siang, sore, malam semuanya. Berikut Ibu akan sampaikan materi perkuliahan kita terkait materi terakhir ya, yang baru ini Ibu sempat membuatkan video pembelajarannya, di mana penerapan dari aplikasi RapidMiner untuk data mining serta evaluasi model yang akan kita lakukan. Oke, Ibu akan share screen saja biar mudah dalam penjelasannya. Nah, di sini sudah Ibu share ya. Eh, Kita akan pakai RapidMiner ya. Studio AI, Studio di sini sudah Ibu tampilkan, sudah Ibu buka ya. Tentunya kalian sudah bisa semua ya diinstal dan juga menggunakan ini. Dimulai dengan kita buka new new proses, new blank proses ya. New blank template atau lembar kerja baru di sini akan muncul seperti ini. Terus kita akan mulai tentunya kalau kita mau data mining di sini menerapkan ataupun menerapkan data mining dalam hal ini klasifikasi yang akan kita cobakan tentu perlu data. Nah, di sini kita akan mengklasifikasikan data kita pakai yang disediakan oleh RapidMiner di sini. Nah, kalau kita lihat di bagian kiri ini ada repository ya, ada samples. Di sini data sampel ya. Ada data di sini, contoh data yang bisa kita gunakan. Nah, di sini kalau kita lihat ada banyak sekali dataset yang bisa kita pakai untuk kita mencobakan teknik di dalam data mining. Contohnya di sini kita akan pakai itu data deals. Ya, data deals. Nah, di mana jumlahnya ada 1000 record, 1000 baris ya, atributnya ada 4. Nah, ada deals test set. Dua-duanya akan kita pakai. Kenapa? Karena klasifikasi kita perlu data training dan data uji. Ya, data uji itu 500. Tentunya lebih sedikit ya, sebagian dari si data trainingnya. Seperti itu. Biasanya ya sekitar 30% sampai 50% kita gunakan. Oke, kita langsung tarik saja caranya. Kita klik tahan drop di layar kerja kita seperti itu. Nah, ini datanya masuk ya. Data latih atau data trainingnya. Kalau kita mau lihat, tinggal tarik outputnya ke result. Rest itu result. Terus kita run di sini runnya. Nah, seperti ini muncul datanya ya. Yang 4 atribut tadi 4 kolom. Terus 100 baris. Di sini ada 100 baris. 1000 ya. 1000 baris atau 1000 examples. Nah, di sini. Seperti itu. Ya, kita balik lagi ke layar tadi, desain ya. Kalau result untuk kita lihat hasilnya, desain untuk kita lanjutkan prosesnya. Selanjutnya kita perlu juga data uji nanti, boleh kita tarik saja dulu. Di mana nanti kita akan apply-kan modelnya. Tapi sebelum apply model, kita cari dulu, kita pilih dulu, kita mau pakai algoritma apa nih? Kita akan cobakan pohon keputusan ya. Yang kemarin kita sempat bahas. Decision tree, kita akan pakai ini yang nanti hasilnya berupa pohon ya, pohon keputusan. Nah, di sini muncul ya, kalau kita pilih operator, di sini untuk kita ketikkan kata kunci, operator apa yang mau kita gunakan. Nanti akan tampil decision tree, kita tarik ke sini, terus kita hubungkan ke data training tadi. Nah, sudah terhubung, di sini model juga sudah terhubung. Seperti itu. Terus kita apply-kan ya. Apply-kan model ini, apply. Kita ketik lagi kata kuncinya apply. Kita apply-kan, terapkan si algoritma tadi ya. Itu perintahnya kita tarik lagi ke sini. Nah, seperti itu. Ya. eh Nah, selanjutnya ini kita putus dulu. Label, kita tahu ya klasifikasi itu ada label datanya. Kita tarik ke result. Nah, yang unlabel tadi yang di bawah mode tadi, sebelah kiri apply model ini, kita tarik dari data uji. Seperti itu. Ya, data uji kita tarik ke unlabel UNL ini. Terus label yang bagian kanan apply modelnya kita tarik ke result. Terus model ini kita tarik ke result juga seperti itu. Ya. Terus kita run kan, jalankan. Nah, seperti ini. Nih ya.
pohon keputusannya sudah muncul. Ya, ada usia, ada gender, ya, dengan keputusan yes no seperti itu ya. Ini pembelian customer, ya atau tidak berdasarkan usia sepertinya ya. Eh, Kesempatan atau kemungkinan peluang dari customer berdasarkan usia, gender, metode pembayaran ya, yang mana yang memungkinkan untuk pelanggan yang yes atau no, prioritas atau tidak, atau mau beli atau tidak kemungkinannya seperti itu ya. Nah, di sini pohon keputusan yang kita gunakan decision tree tadi algoritmanya ya. Nah, di sini bisa kita lihat ada banyak parameter ya. Apply pruning, ada apply pre-pruning. Apply pruning ini untuk kita memungkinkan memangkas lebih sederhana si pohon keputusannya. Kalau kita tidak pilih di sini, bisa juga nanti pohon keputusannya akan lebih kompleks. Nah, lebih panjang ya ke kanan ya, seperti itu. Ya, tapi kalau kita tadi di decision tree-nya ini kita terapkan apply pruning, pre-pruning itu lebih menyederhanakan pohon keputusannya. Oke, seperti itu. Itu cara kita mengklasifikasikan data sehingga kita dapat modelnya seperti tadi berupa pohon keputusan dari data customer yang berpeluang membeli atau ada prospek atau tidak, yes atau no, masuk ke label atau klasifikasi itu. Nah, sekarang kita mau evaluasi yang kita dapat tadi, hasil kita tadi, kita mau evaluasi performnya seperti apa. Apa saja performnya? Di sini sudah Ibu siapkan juga Excel ya, Excel untuk kita membahas terkait evaluasi model. Ada materi di PowerPoint, boleh dibaca nanti. Tapi yang penting di sini Ibu akan tarik saja istilah confusion matrix. Jadi confusion matrix ini adalah metode evaluasi untuk masalah klasifikasi yang menunjukkan perform dari algoritma klasifikasi. Jadi kita tadi pakai algoritma decision tree untuk klasifikasi. Nah, nanti kita akan lihat evaluasi modelnya itu dari 4 poin ini. Nilai TP, nilai TN, nilai EP, sama nilai FN. Ya, di mana nanti di sini kita akan dapat dari perhitungan seperti ini rumusnya ya. Ini sudah Ibu copy juga. Ada rumusnya kalau kita secara manual di sini ya. Nilai akurasi itu dengan rumus TP tambah TN dibagi TP tambah TN tambah FV tambah FN seperti itu ya. Nah, akan kita hitung, tapi kita harus tahu dulu nilai TP, TN dan seterusnya seperti itu. Nah, kalau dari hmm, apa aplikasi kita tadi, bagaimana cara kita menampilkan nilai TP ya, TN dan lain-lain itu caranya kita ambil operator performance model. Oh, performance saja ya. Nah, nanti muncul di sini performance ya. Di bawah prediktif, di sini ada perform untuk klasifikasi, binomial, binominal, regression, cost, ranking, dan sebagainya. Kita karena klasifikasi, di sini kita pilih yang performance untuk classification. Kita tarik ke bagian terakhir ini. Nah, seperti ini ya. Dia langsung terhubung seperti ini. Kita langsung runkan saja, maka akan dapat tabel confusion matrix tersebut. Nah, nih ya. Ini tabel confusion matrix seperti yang di materi kita tadi. Ya, kita balik lagi ke Excel yang Ibu screenshot ini. Mudah-mudahan terlihat ya. Nah, ya. Jadi di confusion matrix ini ada matriks 2 kali 2 ya. Ada angka yang menunjukkan TP, FP, FN, dan TN. Di mana nanti yang sebagai baris itu adalah nilai predicted. Prediksi ya. Yang atas itu nilai observasi. Kita balik ke hasil kita tadi. Nah, ini ada prediksi, pred itu ya disingkat dari prediksi, predicted. Yes, no. Kalau di materi kita tadi positif, negatif ya sama aja. Positif itu yes, negatif itu no.
Nah, untuk yang kolom itu observe ya. Untuk yang kolom itu observe. Bentar. Nah, ini ya. True itu observe, hasil observasi atau hasil kita. Ini prediksi, ini hasil yang kita dapatkan. Yes, no, positif atau negatif. Nah, angka inilah yang warna orange ini ya. Inilah yang menunjukkan nilai kalau yang di kolom satu baris satu itu adalah nilai TP, true positive count. Ya, true positive count. Positif ketemu positif. Positif prediktif ketemu positif observe. TP. Kalau yang sebelahnya itu untuk false. Positif di sini negatif, berarti false ya, salah untuk positive count. Ini kan positif prediksinya ya. False positive count atau FP. Terus untuk baris negatif, prediktif negatif, ketemu positif itu juga false, false untuk negative count atau FN. Negatif ketemu negatif berarti true, benar ya. Prediksi negatif, observasi negatif berarti dia true negative count, TN. Nah, nilai TP, FP, FN, dan TN itulah nanti yang kita hitung untuk menentukan akurasi, presisi, dan lain-lain. Seperti yang kita dapat tadi, di sini sudah Ibu screenshot ya hasil ini. 232, 17, 5, 246. Di sini 232, 17, 5, 246. Di hasil aplikasi kita, itu sudah dapat nilai akurasi 95,6%. Kelas recall ya, kelas presisi. Nah, sekarang kita pelajari bagaimana cara dapetin angka-angka itu di aplikasi itu. Biar kita tahu simulasinya ya secara manualnya atau matematiknya seperti apa dapetin angka 95,60% di aplikasi kita tadi di hasil ya, di result kita. Nah, caranya tidak lain adalah kita gunakan rumus ini sebenarnya. Nilai TP 232 tadi yang di baris pertama ya, kolom pertama, baris pertama, kolom kedua itu 17 itu nilai EP sesuai ketentuan ini tadi ya, tentunya. Nilai FN 5, TN 246. Nah, kita masukkan nilai-nilai ini ke dalam rumus akurasi. TP tambah TN 232 tambah 17 dibagi jumlahkan semuanya. Nah, di sini sudah Ibu buat Excelnya ya. Ini penjumlahan TP dan FN. TP dan TN ya, yang bawah hasil jumlah keempatnya. Nah, hasilnya 0,956. Dalam persen berarti 95,6. 0,956 kali 100 ya. Sama persis dengan yang tampil di aplikasi kita tadi di Apit Miner ya. 95,6%. Begitu juga untuk precision. TP dibagi TP plus EP. Diperoleh ya, tinggal kita masukkan nilai TP dan FV yang sudah kita tentukan tadi ya dari hasil aplikasi kita juga. Hasilnya adalah 0,932. Kalau kita persentasekan 93,172 itu dari pembulatan 17 ya. Nah, kita lihat di hasil presisi. Di presisi itu di bagian nih ya, di ujung kanan ini. Betul, 93,17 untuk yang yes ya. Untuk baris pertama. Seperti itu, 93,17. Terus untuk recall, recall itu yang di baris bawah ini, kolom pertama, 97,89 sama. Kita cari pakai rumus ini TP 232 dibagi TP plus FN. Hasilnya 97,89. Cuman mungkin yang F1 score. F1 score ini tidak ada hasilnya di output dari aplikasi ini. Tapi bisa kita pakai, bisa kita tambahkan juga nanti perhitungannya berdasarkan rumus ini. Jadi dari hasil precision, recall, kita kalikan, tambahkan, terus dikali 2 di sini. Hasilnya 95,473. Ya, seperti itu manualnya kalau kita mau menghitung nilai perform dari suatu model yang kita hasilkan dari suatu algoritma yang kita pakai. Seperti itu. Ya, jadi kalau nanti ada soal, Ibu akan tambahkan soal tugasnya yang tinggal satu lagi, yang 3 soal sudah Ibu share di Spon. Tinggal satu lagi terkait evaluasi model. Bagaimana caranya kita menghitung nilai akurasi, presisi, recall, dan F1 score dari confusion matrix berikut. Misalnya, kita sudah peroleh nilai confusion matrixnya seperti ini, ya. Yang sebelah kiri ini predicted, ini observe,
ya, sama seperti tampilan di aplikasi tadi. Jadi yang ini TP, FP, FN, dan TN. Nah, kita hitung empat rumus tadi ya, seperti di Excel tadi. Seperti itu. Nah, kita hitung, nanti kalian hitung, tampilkan hasilnya, tuliskan hasilnya, nanti jawab untuk soal 4 ini. Nah, apa bedanya dengan yang B? Jadi 4 ini ada dua soal ya, dua case-nya. Kalau yang B, ini dia observe-nya di bagian kiri nih. Yang bagian atas predicted. Jadi dia kayak ditranspos gitu ya. Jadi ya bisa kita transpose ya posisinya sehingga kembali menjadi bentuk semula seperti tadi ya, prediktifnya di kiri, offsetnya di atas, atau dengan ketentuan ini sudah Ibu buat di sini berarti TP-nya tetap di situ, TN-nya juga tetap di posisinya, tapi nanti antara FP dan FN-nya kita tukar posisi seperti itu ya. Yang pasti kalau untuk FP itu ketemu prediktif positif dengan offset negatif ya, seperti itu. Nah, jadi di sini udah Ibu tandain. Ya, tinggal diperhatikan saja kalau ketemu soal confusion matrix kemungkinan akan keluar di UTS apakah dia pakai yang versi A atau versi B. Jangan salah menentukan nilai TP, FN, FP dan TN-nya. Kalau di tugas sudah Ibu berikan di sini inisialnya TP, FN, TN dan FP ya untuk masing-masing bentuk A ataupun B ini. Tapi nanti di soal UTS kemungkinan kalian sendiri yang menentukan nilai TP, FN, FP dan TN-nya ya. Jangan keliru, jangan kebalik, karena nanti akan mempengaruhi nilai perhitungan, akurasi, precision, recall, dan F1 score. Seperti itu, ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya cara kita menerapkan algoritma di dalam salah satu teknik data mining, klasifikasi, dalam hal ini kita pakai decision tree, dan juga untuk melihat performs dari algoritma yang kita terapkan ya. Kita evaluasi dengan cara berdasarkan confusion matrix seperti yang dihasilkan di aplikasi atau di Rapid Miner ini. Seperti itu. Oke, Bu rasa itu saja untuk materinya ya. Silakan dilengkapin lagi tugasnya ya. Satu soal lagi terkait confusion matrix sama nanti persiapkan untuk UTS yang sebentar lagi kita akan kalian hadapi ya. Seperti itu. Terima kasih. Selamat sore, selamat malam atau selamat pagi semuanya.